Selamat pagi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Menurut ajaran Alkitab, penyebab utama yang mengakibatkan kehidupan manusia bermasalah bukan tentang manifestasi tertentu dari dosa dalam hidup orang tertentu, melainkan dosa itu sendiri. Dosa membutakan manusia dari sasaran hidup yang benar dan mengarahkan kehidupan manusia kepada pemuasan nafsu, baik yang kelihatan seperti materi ataupun yang tidak kelihatan seperti pujian dan kebanggaan. Orang berdosa secara naluri mempunyai keinginan yang liar tak terkendali, yang itu mendorong orang berlomba-lomba mencari pemuasan. Bentuknya beraneka ragam, dari yang bersifat paling umum seperti semangat kerja untuk mendapatkan sesuatu, sampai yang ekstrim seperti tindakan penjajahan atas hak orang lain. Di dunia perdagangan kita melihat orang-orang saling nyiku-menyiku untuk mendapatkan lebih banyak. Di tingkat yang lebih tinggi, orang-orang terus menyusun strategi bagaimana menelan dan memangsa kelompok lain. Saudara, adalah suatu fakta yang diketahui umum bahwa manusia tidak tahu batasan dari kata cukup, tidak mengenal istilah puas. Yang ada ialah aku ingin lebih, aku belum puas, dan orang akan terus berjuang, mencari, meraih sebanyak-banyaknya, dan bersedia memakai cara apa saja untuk mencapai tujuan itu. Dan di dalam proses perjuangan itulah orang lain, keluarga lain, kelompok lain, suku lain menjadi korban nafsu ambisi yang liar. Dari pihak yang lebih kuat, ada orang yang kalah perang, tersisi, kelaparan sebagai akibat keberhasilan orang lain. Di sisi lain, semua orang mendambakan kebahagiaan. Semua orang mencari kebahagiaan tanpa pernah sungguh-sungguh mendapatkannya. Tuhan Yesus telah menyatakan rahasia untuk kepuasan dan kebahagiaan hidup di dalam satu kalimat sederhana yang tercatat di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang keenam. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Di dalam kalimat singkat ini, Tuhan Yesus mau menyampaikan beberapa kebenaran yang sangat penting, sangat mendasar, sangat menentukan kebahagiaan hidup. Yang pertama, kebahagiaan tidak bisa diperoleh melalui usaha apa saja. Kebahagiaan adalah hasil dari suatu tindakan yang lain. Ketika orang menjadikan kebahagiaan sebagai objek untuk dicari dan dikejar, maka apapun usahanya tidak akan berhasil. Yang kedua, kebahagiaan tidak berhubungan dengan berapa banyak yang dimiliki orang, entah itu berupa uang, materi lainnya, pendidikan, kedudukan, pujian, dan sanjungan orang lain. Kebahagiaan berkaitan dengan kepuasan hidup, dan kepuasan hidup tidak diukur dan ditentukan oleh materi atau segala sesuatu yang berada di luar itu. Kepuasan adalah sesuatu keadaan yang terjadi di dalam. Yang ketiga, bahwa kebahagiaan berhubungan dengan kebenaran. Kebahagiaan adalah hasil dari hidup yang benar, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Alkitab mengatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Firman Allah adalah kebenaran. Orang yang menyukai, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, dia akan menjadi orang yang dipuaskan dan akan menjadi orang yang berbahagia. Alkitab mengajarkan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang juga bisa terjadi dan harus terjadi di dalam kehidupan manusia. Dalam pengertian, yaitu memenuhi tanggung jawab dalam suatu ikatan relasi. Di dalam hubungannya dengan Allah dan dengan sesama, manusia dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran. Saudara, seseorang dapat dikatakan benar
ketika ia sudah atau sedang berusaha memenuhi kewajibannya dalam relasinya dengan Allah dan dengan orang lain sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Seorang dikatakan hidup benar di hadapan Allah jika ia sudah memenuhi tanggung jawabnya di dalam relasinya dengan Allah. Seorang Kristen dikatakan benar ketika ia berada di dalam dan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan orang lain. Ia sudah melakukan kewajibannya berdasarkan ajaran etika Kristen yang diajarkan oleh Alkitab. Tuhan Yesus menyampaikan suatu rahasia, suatu kunci tentang bagaimana seharusnya seorang Kristen hidup bahagia, yaitu dengan mengarahkan hidupnya dalam pencarian atas kebenaran dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu setiap hari di dalam kehidupannya. Bagi orang Kristen yang hidup seperti itu, ia akan dipuaskan. Ini adalah janji yang mutlak yang pasti akan dinikmati. Masalah kehidupan manusia yang paling mendasar adalah manusia tidak berada dalam hubungan yang benar dengan Allah, dan itu menyebabkan hubungan yang tidak benar dengan sesama dan menghilangkan kepuasan dan kebahagiaan hidup yang sejati. Hanya orang yang mengerti dan menyadari bahwa kebutuhan hidupnya yang utama adalah persekutuan dengan penciptanya, yaitu dengan Tuhan sendiri. Ketika kita memiliki persekutuan dengan Tuhan dan memiliki persekutuan yang benar dengan sesama, barulah kita merasa puas dan akan menjadi orang yang berbahagia. Orang seperti itu akan mendapat kepuasan. Dan kepuasan itu akan mendorong dia terus lapar, terus haus akan kebenaran, dan terus dipuaskan. Ia mendapat kepuasan bukan dari kelimpahan materi, bukan dari kedudukan, bukan dari sanjungan orang lain. Tapi karena dia selalu berusaha hidup dalam hubungan yang benar dengan Tuhan dan dengan sesamanya. Saudara yang terkasih, biarlah kita dapat menjadi orang yang sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan, yang mau membaca firman Tuhan dan merenungkannya setiap hari, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita semakin hari semakin mengenal Tuhan dan juga dapat bertumbuh di dalam iman kerohanian kita. Tuhan Yesus menolong setiap kita dan Tuhan memberkati kita. Amin.